Kaulah sareng panjenengan tidak bisa lepas dari empat perkara. Tapi naudzubillah, semoga empat perkara ini dijauhkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seumpama kita semua bertemu dengan yang salah satu yang empat ini, maka kula kalih panjenengan harus bisa menyadari apa yang terjadi itu digolongkan yang mana, agar supaya kita semua betul-betul dapat memetik hikmah apa yang terjadi. Sebagaimana saya terangkan bahwa kehidupan kula kalih panjenengan tidak insya Allah sedikit banyak boten lepas dari empat perkara. Yang pertama yang saya terangkan pada Selasa setengah bulan yang lalu, yang pertama adalah al-bala'u, bala Gusti Allah. Yang nomor dua al-musibatu, musibah. Yang ketiga al-fitnatu. Yang keempat al-adabu, siksa. Lah, ketika kula kalih panjenengan ingin satu di antara empat sing pundi mawon sing adimasaos, apa yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, kula kalih panjenengan harus betul-betul menyadari lagi kudu aromasa rumangsa kula kalih panjenengan iki sing pundi, sehingga kula kalih panjenengan lek pun rumangsa menyadari betul, sehingga kula kalih panjenengan cepet-cepet memperbaiki, cepet-cepet wangsul malih dumateng Gusti Allah. Nah, ini Pak. Lagi ini kula kok nawe enten nika. Yang pertama al-bala, kula paling terangake iki 2 minggu yang lalu, bahwa yang dinamakan al-bala'u itu adalah ujian Gusti Allah kepada kula kalih panjenengan tanpa dimulai, tanpa didasari dengan sebab dan musabab. Moro-moro ada petir dua sehingga kebakar, moro-moro ada tsunami luas. Lah itu al-bala'u. Jadi bala dari Gusti Allah, karena Allah menurunkan ujian itu sebelumnya tanpa ada sebab dan musabab. Moro-moro Allah lepas ngeret senyamar petir, moro-moro ujung-ujung Allah mengerek yang namanya gempa. Tiba-tiba Allah mengirim yang namanya tsunami. Itu namanya al-bala'u, bala. Saya sudah banyak lebar menerangkan balakon, termasuk siapa yang di antara pulau kali panjenengan masyarakat di sekitar kita, siapa yang paling banyak balaknya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampun pulau terangkan. Yang nomor dua al-musibatu, musibah. Apa sih musibah itu? Musibah itu adalah ujian saking Gusti Allah kepada hambanya yang didasari ada sebab dan musabab. Ada sebabnya, Pak. Ada orang kecelakaan, dia apa sebabnya? Dia mogok, atau dia nggak kasih listrik, atau dia nyopirnya ngebut sehingga terjadi kecelakaan. Dia ada orang nyebrang, ditabrak dia. Kenapa dia mau ditabrak? Karena tidak molek, nyebrang. Nah, itu namanya musibah. Ada orang meninggal. Kenapa meninggal itu? Oh, dia meninggal di rumah sakit karena sakit jantung.
sebab dan musabab. Jadi untuk ini ketika panjenengan ini bala apa musibah ya? Bala apa musibah? Lain. Oh ini musibah karena ini terjadi. Sebelum ini terjadi ada sebab. Ketika nyaman musibah. Oh saya banyak lebar dulu menerangkan masalah ini. Yang nomor 3 adalah al-fitnah. Fitnah Pak. Yang dimaksud fitnah di sini fitnah dalam arti yang lebih luas. Fitnah yang dalam pemahaman yang lebih banyak lagi, yang lebih luas lagi. Tidak sempit hanya sebatas fitnah yang sering kita dengar. Yang namanya fitnah itu adalah omongan seseorang ditambahi kemudian diadukan kepada orang lain. Itu kan nambah betah. Bukan seperti itu. Fitnah yang dimaksud kaulah berita adalah fitnah dalam arti atau pembahasan yang lebih luas lagi. Apa fitnah yang lebih luas lagi? Ada fitnah dunia, ada fitnah akhirat, ada fitnah keluarga, ada fitnah anak, ada fitnah penyakit, ada fitnah kubur. Luas Pak. Luas nih. Beribadah, awakmu fitnah ibu. Mereka maksudnya awakmu fitnah ibu tukang nambahin betah, tukang nambahin omong. Itu dalam artian sempit. Yang dimaksud di sini adalah fitnah. Apa fitnah itu? Cobaan dari Gusti Allah yang perpaduan antara bala dan musibah. Wah, bahaya. Panjenengan dikudo be anake. Anake kudo mawon panjenengan. Anak sampeyan kudu lho Pak. Mbok kudu belak anak nakal, pelor tabel atau kudu karena tadi metu. Ayo mondok ndak kerja. Wong bapak mondok piye? Ndak Pak, aku ndak karo sampeyan. Nah. Lah, fitnah ini perpaduan antara bala dan musibah. Bisa jadi panjenengan kena fitnah itu karena efek daripada sebab panjenengan dulu. Bisa jadi fitnah itu karena memang tidak dikehendaki oleh panjenengan, yang panjenengan tidak merasa ada sebab dan musabab. Contoh, ada seseorang mendapatkan fitnah dari Allah tentang kekayaan. Digerocok oleh Gusti Allah, paling kerja ini sukses, dia kerja ini sukses, dia kerja ini sukses, dia moro-moro dia difitnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikirim cobaan. Milih di wong ini, opo milih dunia, opo milih ibadah. Ketika dia kerja sukses, dia ada azab. Ini ada, tapi dia tidak nyetrum keadaan itu. Tapi dia tidak nyetrum ke musola. Tapi dia tidak nyetrum masjid. Allah mengirimkan fitnah. Nah ini hati-hati. Hati-hati. Atau Allah mengirimkan fitnah kepada orang itu sebab dan musababnya karena orang tersebut. Bisa jadi. Kenapa? Dulu orang ini pernah menyakiti orang lain. Kemudian ketika beberapa bulan tahun dia ternyata juga disakiti oleh orang lain. Bisa jadi karena ada dulu ada sebab yang biasa kita kenal dengan biasanya di masyarakat dikenal dengan namanya hukum karma. Bisa jadi. Atau panjenengan selama hidup tadi merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ketika panjenengan wafat, ketika kita wafat, ternyata kita terkena fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu? Apakah sama fitnah kubur itu dengan siksa kubur? Bedo dulu. Bedo.
kubur itu pertanyaan malaikat. Marabbuka wa ma nabiyuka wa ma qibladuka. Ini pertanyaan mudah sekali Pak. Arek-arek tidak yang ingin saged. Cuma kalau kalian panjenengan masih soal ini pun bocor. Kalau kalian panjenengan boten saged jawab apun jawab. Kenapa kok apun? Karena yang menjawab itu bukan lisan. Al-yauma Al-yawma yukallimun akhir. Dalam surat Yasin. Dalam mana? Yukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Ya al-yawma nahtimu ala afwahihim. Terus wa tukallimuna. Itu surat Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Mulut dikunci oleh Allah pada hari kiamat. Bisa. Jadi fitnah ini ada fitnah karena anak. Jenengan saya yang supaya saya ahli ibadah, ahli termasjid, seneng serawung kali para alim, terutama para alim ulama serawung, dumateng tiyang soleh. Tapi dilarang kok anak koyo ngono. Nah, ini sudah terjadi fitnah. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, ini apa? Ini kan fitnah dalam arti yang dilopon. Yang terakhir adalah al-adabu, adab siksa Allah. Nah, siksa Allah itu apa? Ketika seseorang sudah mendapatkan al-adabu, berarti dia sudah sangat-sangat mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat durhaka gitu Bapak. Bisa jadi karena nikah tidak taat kepada Allah, bisa jadi karena orang itu tidak mengikuti agama yang diridhoi Allah, bisa jadi dia karena berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, berbuat zalim kepada orang lain, terutama zalim kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saksikan adab-adab siksanya umat-umat terdahulu. Kaum Samud, kaum Samud itu diadab oleh Allah, diberi Pak, diwalik, desanya itu diwalik oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika al-adab siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ketiga empatnya ini kan jenengan pilih-pilih, jenengan dapat apa? Apakah al-bala'u, apakah al-musibatu, apakah al-fitnatu, apakah al-adabu? Monggo jenengan tadabbur